Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 17 Juni 2026. Berita pertama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia emosi di DPR mengaku tak bisa digertak. Selanjutnya Menkyu Purbayayudi Sadewa belak-belakan beri pesan penting di balik Kejagung ngerebut harta korupsi Edi Tansil. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya tidak pernah memainkan rencana kerja anggaran dan biaya atau RKAB. Meskipun di saat situasi geopolitik sedang memanas. Hal ini diungkapkannya saat rapat kerja Komisi 12 DPR dengan Menteri ESDM di Gedung DPR, Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Adapun agenda rapat ialah pembahasan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2027 hingga penetapan asumsi dasar sektor ESDM tahun 2027. Dan disitulah kemudian positioning negara kita menjual komoditas kita dengan harga murah. Karena pasti kan orang akan lihat harga antara supply banyak, yang minta sedikit pasti menurun. Kemudian atas dasar persetujuan DPR juga Komisi 12, kita setuju untuk merevisi. Kita bikin adalah untuk per tahun dengan menjaga keseimbangan supply and demand. Tujuannya adalah sebenarnya harganya banyak, produksinya banyak, harganya bagus. Itu ideal banget. Karena kita butuh itu, kita butuh devisa, kita butuh pendapatan negara. Nah, begitu kita sebelum terjadi geopolitik, kita mulai atur RKAB, harga udah mulai naik. Ini realistis aja. Dan boleh dicek, boleh aparat penegak hukum cek. Saya tidak pernah main-main tentang RKAB. Saya mau sampaikan dalam forum ini. Jadi saya juga nggak bisa digertak-gertak. Ini saya sampaikan. Tetapi untuk kebaikan negara, saya buka kok. Kita melihat kalau memang itu kebutuhan dan permintaan global tinggi dan harganya bagus, atas arahan Bapak Presiden lewat ratas, kita melakukan apa yang disebut dengan relaksasi yang terukur. Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai 1,29 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Acara digelar di kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kebagusan Jakarta Selatan pada Senin 15 Juni 2026. Penyerahan dilakukan langsung oleh ST Burhanuddin kepada Menkyu Purbayayudi Sadewa. Yang membuat Purbaya terkejut adalah Kejagung berhasil mengamankan aset buron kasus korupsi Bank Bapindo Edi Tansil. Uang dan aset negara harus dicatat, dikelola, serta dipertanggungjawabkan dengan benar. Ketika aset dipulihkan dan dikelola dengan baik, keuangan negara semakin kuat dan pelayanan rakyat membaik. Yang saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang telah lama menjadi ingatan publik, uangnya masih bisa diperoleh juga ya. Ini saya pikir prestasi yang luar biasa, karena udah puluhan tahun kan dikejar terus pasti nggak gampang kan Pak. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya. Waktu boleh berjalan, tapi hak negara tidak boleh hilang. Selama institusi negara bekerja bersama, aset yang hilang tetap dapat ditelusuri, diamankan, dan dipulihkan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Badan Pemulihan Aset, atas kerja dalam penyelusuran, pengamanan, dan pemulihan aset. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di Merdeka.com.